Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wanda dari jurusan Tadas Matematika 3B dengan NIM 2030105331 akan menjelaskan tentang agama dan kepercayaan di Minangkabau. Materinya yang pertama kepercayaan sebelum Islam, yang kedua masuknya Islam di Minangkabau, yang ketiga adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. 1. Kepercayaan sebelum Islam. Karakter masyarakat Minangkabau yang lebih terbuka dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya membuat masyarakat Minangkabau berada pada posisi yang dapat dengan mudah menerima pengaruh kebudayaan luar secara cepat sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat, budaya, dan filosofi hidupnya yang telah ada sejak dulu. Meski demikian, mereka juga sangat kritis terhadap setiap budaya yang masuk dari luar. Minangkabau dengan kebudayaannya yang khas telah ada jauh sebelum Islam datang, bahkan juga jauh sebelum agama Buddha dan Hindu memasuki wilayah Nusantara Indonesia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa budayanya itu telah mencapai bentuk yang terintegrasi sebelum agama Hindu dan Buddha serta agama Islam datang. 2. Masuknya Islam di Minangkabau. Yang pertama, jalur perdagangan. Minangkabau merupakan penghasil komoditi pertanian dan rempah-rempah terbesar di Pulau Sumatera seperti lada dan pala. Potensi itu mengundang minat para pedagang asing untuk memasuki dan mengembangkan pengaruhnya di Minangkabau. Dan di antara para pedagang asing tersebut, ada pedagang Islam yang mereka juga menyebarkan Islam. Yang kedua, penyiaran Islam. Sebagai umat yang telah terlebih dulu masuk Islam, pedagang Aceh juga berperan sebagai mubalik. Mereka giat melakukan penyiaran dan mengembangkan Islam di daerah pesisir. Mereka berdagang terutama wilayah di bawah pengaruh Aceh, Samudra Pasai. Salah satu faktor pendorong mereka adalah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa sampaikanlah ajaranku meskipun hanya satu ayat. Sejak itu, Islamisasi di Minangkabau dilakukan secara besar-besaran dan terencana. Yang ketiga, Islam dari pesisir barat terus mendaki ke daerah Darek. Pada periode ini, Kerajaan Pagaruyung sebagai pusat pemerintahan Minangkabau masih menganut agama Buddha. Namun demikian, sebagian besar masyarakat telah menganut Islam. Pengaruhnya begitu nampak di dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan ini bagi Pagaruyung hanya menunggu waktu memeluk Islam. Sehubungan dengan hal itu, Islam baru masuk menembus Pagaruyung setelah Anggawarman Mahadewa sang raja memeluk Islam. Setelah ia masuk Islam, namanya diganti dengan Sultan Alif. 3. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Pengertian menurut bahasa dalam dialektika Minangkabau adalah adat yang berarti adat, kultur atau budaya, sandi yang berarti azas atau landasan, syarak yang berarti agama Islam, dan kitabullah yang berarti Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pengertian yang sesungguhnya adalah bahwa adat Minangkabau harus sesuai dengan ajaran agama Islam secara sempurna, kafah. Tidak boleh ada praktek adat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Minangkabau memiliki karakter, watak, dan sikap yang jelas dalam menjalani siklus kehidupan. Di antaranya yaitu, pertama, orang Minangkabau selalu menekankan nilai-nilai keadaban. 2. Etos kerja. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, serasa, tanggung-menanggung, dan toleran. Yang kelima, kebersamaan. Dan yang keenam, visioner. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.